mimpinya seorang sinematografer itu sebatas mewujudkan mimpi director. Terus akhirnya kalau misalkan dari bahasan kita tadi ya, akhirnya memandang Pak Arif sendiri lah melihat proses film kita yang sampai sekarang secara sinematografi aja deh misalkan gitu. Untuk mencapai titik yang kita bisa bersaing dengan kue yang lebih besar di luar sana, menurut Pak Arif seberapa tahun lagi kira-kira? Ya ekosistemnya harus dibenerin, Pak. Ini kita masuk digital sinematografi aja. Ekosistemnya belum kebentuk, Pak. Oh iya juga ya. Sinyalnya pindah ke alat ini, pH ini beda, semua kodeknya beda, mati sih, Pak. Iya. Digital sinematografi itu sinematografi file, sinematografi kuota yang terikat pada sinyal. Ada 3 sinyal yang dia kirim yang harus dijaga DOP dari onset sampai rilis itu gamma, log, lin, linear. Ya. Nah, ini 3 ini aja udah ketemu sama sistem yang amburadul kayak gini susah, Pak. Nggak ada takaran jadinya ya. Iya, kita susah bawa konsisten bawa sholat kita itu ke sampai rilis bener itu susah. Ya budget lah, aspeknya banyak sih. Nah ekosistemnya belum bener ya kita akan kayak gini. Amerika aja itu negara paling terakhir Pak nerapin digital. Dia nunggu ekosistemnya bener dulu, baru dia lepas. Jadi kalau di Amerika itu ada namanya Akademi Oscar. Disebut akademi karena dia membawahi IMPAS, AMPAS, standar teknologi motion picture engineering. Nah dia tuh akademi itu fungsi akademi itu di situ. Ya. Jadi badan riset gitu. Ya. Nah, aku nggak tahu kalau akademi FFI gitu juga nggak. Ya. Seharusnya ketika udah milih akademi ya harus keilmuan, Pak. Ya. Karena akademi itu etimologinya dari Plato, pohon akademi itu. Ya. Jangan akademi cuman buat nama doang. Cuma buat titel sarjana. Maksudnya, sorry. Kan ada editing. Apa akademi tapi kerjanya bikin festival doang, Pak? Enggak, sorry, maaf. Ya. Jadi dia udah jadi standar internasional untuk audio motion picture engineering. Udah merujuk ke sana aja, udah pasti bener, Pak. Karena ekosistemnya udah dibentuk. Ya di kita kan negara konsumer ya. Habis film digital masuk kayak balik tangan, Pak. Korban investornya korbannya banyak, Pak. Gara-gara itu kita karena industrinya nggak dibawa oleh knowledge, nggak ada yang nyaring. Oh, jadi sering reaksional aja gitu ya? Iya, ya itu bangsa kita. Karena nggak ada tolak ukur. Ya. Ya makanya investor nggak banyak di kita, apalagi di rental, karena itu Pak. Resikonya. Tradisi kita nggak punya knowledge gitu, nggak berdasarkan knowledge, semua berdasarkan aksi reaksi. Plak, udah ada baru ganti. Jujur ya, sekarang soal kamera itu perkembangannya cepat. Ada kamera baru sini langsung beli, Pak. Iya. Nggak dipikirin. Posnya udah siap belum? Pos kita paling terbelakang, Pak. Iya. Kemampuan kamera itu lebih jauh dari kemampuan pos. Ya makanya akhirnya ya juga ya. Nggak maksimal. Kalau secara itu tadi yang secara film Indonesianya lah gitu ya, film Indonesianya. Kalau dari Pak Arif sendiri itu apalagi terutama secara pribadi lah. Di saat kondisi yang di situasi sekarang nih masih ada ini nggak sih Pak kayak beyondnya apa sih setelah ini misalkan ini kan fokusnya tadi kita ngomongin ICS tapi kalau pribadi Pak Arif masih ada rencana kayak yang cita-cita kayaknya harus tembus lebih ke sana lagi, lebih ke apalagi dalam ruang yang internasional gitu misalkan ngebawa film kita atau dari pribadi sendiri sebagai sinematografer misalkan. Ya semua kan ikut kesempatannya Pak. Maksudnya kesempatannya kayak apa? Kalau saya kan nggak banyak
kesempatan sebenarnya untuk bikin sesuatu yang baru atau yang paling enggak universalitasnya terpenuhi itu susah gitu. Ya saya kan juga butuh kerja Pak, jadi Ya betul. sebenarnya hal-hal yang ide-ide baru, ide-ide pendobrak itu kalau keluar dari direktur-direktur yang bagus sebenarnya, yang berani memperjuangkan ide, bikin terobosan baru. Nah kita DOP kan ngikut Pak. Ya bagaimanapun film itu kan filmnya direktur Pak. Jadi kalau saya pribadi ya, saya punya semacam batasan lah. Jadi mimpinya seorang sinematografer itu sebatas mewujudkan mimpi direktur. Oh, oke. Kan kita cuma bikin film satu Pak, itu filmnya direktur. Iya, Kalau iya, kamu iya. maksain kehendak kamu, kamu punya mimpi sendiri ya bikin film sendiri Pak, jangan Iya sih, filmnya benar juga. direktur gitu loh. Iya juga ya. Ya aku kan cuma gimana mewujudkan mimpi direktur aja. Jadi bukan istilahnya statement untuk ke depan itu gimana ya, enggak, direkturnya dulu. Aku punya kesempatan dapat direktur bagus yang punya visi yang jauh ke depan, yang universalitasnya terpenuhi segala macam ya ikut aku Pak. Iya, iya, Istilahnya iya. direktur itu kan rumah kita. Ya. Ikut. Terus Ya, sampai tapi kan harus dibedain ya. Pikiranku dengan pengalaman hidup, dengan keilmuan itu kan beda dengan profesiku sebenarnya. ya, ya, ya. Profesiku aku seneng banget jadi DOP. Ya, ya, ya. Tapi pikiranku bisa jadi lebih dari direktur-direktur yang ada, bisa jadi. Ya, 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 ya. Terus sampai kapan Pak akan menggeluti bidang ini? Kalau bisa aku nggak pensiun Pak. Kalau bisa nggak sampai pensiun sama sekali? Aku bersyukur lah, aku mencintai pekerjaan. Ada orang kan nggak mencintai pekerjaannya karena dia harus dapat income aja gitu kan. Ngisi perut aja lah gitu ya. Kalau aku benar-benar mencintai pekerjaan masalahnya. Jadi ya kalau sebenarnya nggak pingin sih pensiun, tapi kalau dipaksa oleh generasinya untuk pensiun apa boleh buat gitu kan. Iya. Aku perasaan ya Pak, terus sampai di titik ini ya, maksudnya dengan bergelut menjadi seorang DOP dengan waktu yang cukup lama, segala macam. Akhirnya fokusnya itu untuk sekarang itu di mana Pak? Maksudnya apakah fokusnya masih kayak mau bikin karya sebanyak-banyaknya kah? Apa kan nggak tahu ya. Iya. Kalau udah sampai Ya kalau bisa bikin karya sebanyak-banyaknya syukur, kalau enggak aku cuman ya umur udah segini paling berapa lagi lah. Aku pingin ada orang yang bisa nerusin apa yang aku pikirin gitu. Ya knowledge makanya tadi. aku kemana-mana bawa. Ya. Ya keuntungan aku kan karena aku udah hidup sekian puluh tahun lah, Ya. setengah abad lebih. Nah, ini kalau bisa tergenerasi gitu loh. Ya. Apa yang aku udah tahu gitu. Cuman kan ekosistem kita nggak ada untuk tempat aku sharing atau apa. Ya. Gitu. Oke. Berarti ada dorongan yang lebih juga sekarang untuk kayak entah itu sharing-sharing ilmuwan apa segala macam, lebih ke situ juga ya. Iya. Ya udah waktunya kan. Ya. Emang ini udah jadi domain waktu ya. Masa lalu itu kan domainnya pengetahuan, Pak. Masa sekarang itu domain visi, masa depan itu domain aksi. Nah, aku udah pada posisi yang masa laluku udah ada, pengetahuanku udah ada, visiku udah ada, meskipun belum terwujud. Ya, aksiku sekarang adalah domain waktu, domain pengetahuan itu yang aku jadiin aksi gitu. Ya.
untuk sekarang ini Iya. gitu ya. Ya bisa jadi industri ini berubah ketika aku udah nggak ada masalah. Ya. Ya kadang kan masa hidup aku ada ini buat apa sih? Cuma Iya. buat kerja apa? Nggak apa gunanya buat generasi gitu. Ya. Mendatang itu apa aku buat anak cucu apa kayak gitu udah mulai kepikiran. Iya. Oke Pak, kita sudah sampai di ujung pembicaraan ya kan, sepertinya. Lama dikit lagi mulai deep talk parah nih kita di padahal. Nah, tapi sebelum menutup ini, kita biasanya tuh akan Pak Arif akan bicara sama diri Pak Arif sendiri di kamera yang ini nanti. Setelah dipasang baterainya ya, boleh lebih cepat nggak? Gitu. Bicara kepada diri sendiri sebagai kayak ngobrol sama diri sendiri yang nanti akan ditonton oleh dirimu di masa depan. Kira-kira mau nyampein apa sih ke Arif yang di masa depan ini gitu. Tapi setelah ini ya boleh lebih cepat nggak? Agak getar dikit di tangan. Tapi dari segmen ini paling lucu yang ini ya, yang ngomong sama diri sendiri. Ini paling lucu nih. Nanti tinggal dibikin kompilasinya aja. Segmen ngomong diri sendiri paling lucu Bang. Sudah. Nah ngomongnya kamera ini Pak, boleh dengan kata. Itu gimana ya? Ya Aku seperti. jarang ngomong sama diri sendiri. Nah ini dia waktunya Pak. Kayak apa gitu mungkin deep talk sama diri sendiri atau menyampaikan pesan apa gitu. Kira-kira kalau kamu bisa ngobrol sama diri sendiri kamu bakal ngomong apa Pak gitu. Kayak Rip baik-baik ya gitu. Ini romantisasi sekali. Gitu. Ke kamera yang ini. Ya sebenarnya selama karir aku mulai jadi DOP itu 98 ya. 98 tuh waktu Krismon, bule-bule pada keluar, kita nggak ada DOP, kita naik. Termasuk istilahnya terpaksa lah. Ya. Jadi DOP itu karena situasi. Nah, di ya sekian puluh tahun kerja ini, aku belum, ya pinginnya dapat kesempatan bikin sesuatu yang memang apa yang aku pikirin gitu loh, apa yang ya nggak harus bikin film sendiri, bisa jadi dengan orang lain atau segala macam. Tapi paling enggak aku pingin bikin proving product dari teori-teori yang aku bikin sendiri, dari apa yang aku pikirin. Aku pingin ya paling enggak jadi apa ya, bahwa ini bukan cuman omongan gitu loh, tapi bisa aku kasih bukti lah, sebuah proving product bagaimana aku memikirkan film itu. Itu aja sih. Oke. Satu lagi Pak. Kepada penonton kita, para Fiksineas, kira-kira ada pesan-pesan nggak Pak ke mereka nih, terutama pada sinematografer yang mau naik daun ini, mau menjejaki kakinya ke dunia sinematografi. Siapa tahu masuk ICS nanti gitu kan. Kira-kira mau sampein apa Pak? Ya, kalau kita udah pilih jadi sinematografer ya, itu kan director. Jadi di film itu ada 3 director kan, director of photography, director of art, director of film. Kita director kedua lah paling enggak. Posisi kita jadi musuh logisnya director gitu. Jadi ketika kita berhubungan dengan logika, ya hal-hal yang teknis dan estetika itu masih bisa dilogikakan gitu. Kita harus bisa bagaimana keluar masuk antara teknis yang pakai logika dan estetika yang istilahnya teknis yang pakai logika akal sehat dan estetika itu lebih pada logika akal tidak sehat gitu. Yang itu harus berkelidan ya. Kemampuan teknisnya harus bagus, pengetahuan estetikanya juga harus mumpuni. Nah, tapi satu lagi keyakinan kita, kalau kita kerja keras, kita nggak bakar jembatan di industri, nggak marah-marah, nggak apa, kita pasti akan bertahan lama lah di industri ini. Gitu.
Oke, baik. Terima kasih banyak. Oke, kalau begitu, terima kasih Pak Aris sudah datang ke sini, ke Telesinema. Semoga tahun depan ada kesempatan lagi kita bertemu lagi. Mungkin ada workshop lagi yang bisa diadakan. Jadi Pak Aris bisa datang ke sini lagi, bisa main-main lagi, ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Ya, amin. Buat teman-teman juga, siapa tahu ada yang mau ngobrol-ngobrol Pak Aris, bisa kali Pak di kontak kali ya ke IG-nya mungkin atau Ya, ke boleh. kontaknya gitu. Ya, Cinema pasti Illusion aku ya. jawab lah. Gitu, boleh langsung di ini nanti dituliskan di deskripsi ya, tolong ya guys ya. Makasih gitu. Nah, terus juga jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe gitu. Kembali lagi, terima kasih Pak Aris sudah datang ke sini. Terima kasih, Pak. Semoga kita bisa ketemu lagi. Saya Romo di sini pamit undur diri ya guys ya. Jangan lupa nonton Telesinema terus pokoknya. Ada atau enggak setelahnya pokoknya nonton aja udah. Kalau nggak ada lagi nonton yang lama lah paling enggak. Biar nambah watch-nya. Ada lah gajian dikit tipis. Gitu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.